Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliati dari SDN 2 Gabusan, CGP Angkatan 9, Kabupaten Blora. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan teman saya, yaitu dengan Ibu Atin Nurfiah. Selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi Bu Atin. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Atin? Alhamdulillah Bu Suliati, saya sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan Bu Atin tadi ke tempat saya? Tidak nyasar toh? Walah luar biasa Bu, perjalanan menuju tempat Bu Suliati itu sangat menyenangkan. Tadi saya sempat bertanya kepada beberapa orang Bu, tidak hanya satu orang saja Bu. Dan akhirnya sampai sini juga ya Bu, Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Oh iya Bu, silakan duduk dulu Bu Atin, silakan. Iya Bu, terima kasih Bu Zul. Wah, kelas Ibu rapi sekali ya, banyak hiasan. Wah, tertata rapi, indah sekali Bu. Terima kasih Bu Atin. Ini ide dari anak-anak Bu untuk menghias kelas. Jadi anak-anak memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak dipakai untuk dibuat hiasan di kelas. Oh iya, kemarin katanya Bu Atin ada yang mau dibicarakan dengan saya. Kalau boleh tahu tentang apa ya Bu Atin? Gini Bu Zul, saya ingin meminta pendapat, solusi lah dari Bu Zuliati tentang permasalahan yang telah saya hadapi Bu. Oh, berarti tujuan Bu Atin hari ini ingin meminta pendapat dari saya ya Bu. Pendapat tentang apa ya Bu? Bu Atin ada masalah. Boleh diceritakan dulu kepada saya. Jadi begini Bu, saya ini kan mengajar kelas 6 ya Bu ya. Harusnya itu kelas 6 itu menjadi contoh lah buat adik-adik kelasnya, menjadi contoh buat adik kelasnya buat kelas 1 sampai kelas 5 tentang kebersihan kelas Bu. Terutama itu Bu, tentang piket kelas Bu. Oh, jadi dari yang Bu Atin sampaikan masalahnya adalah kurangnya kesadaran menjaga kebersihan kelas ya Bu. Iya Bu Zul, benar sekali Bu. Dari permasalahan tersebut, kira-kira selama ini apa yang dilakukan murid-murid Ibu? Sehingga Bu Atin mengatakan kalau kesadaran tentang kebersihannya itu masih kurang ataupun rendah Bu Atin. Gini Bu Zul, yang dilakukan oleh murid-murid saya ya Bu Zul, sebelum pelajaran dimulai biasanya kan membeli jajan atau waktu pada istirahat Bu. Nah itu Bu, bungkusnya itu pada kececeran di Oke. mana-mana, tidak dimasukkan ke tempat sampah Bu. Apalagi di sini musim penghujan ya Bu ya. Pasti banyak lah itu tanah ya Bu, kan sekolahan saya kan masih di desa ya Bu ya. Banyak tanah yang menempel di sepatu. Lah itu tidak dibersihkan di luar kelas dulu Bu. Tapi malah sepatunya dipakai di dalam kelas, terus di itu Bu, di serat-seratnya itu loh Bu, di meja itu, di bangku meja seperti itu Bu. Jadinya itu lantainya kotor sekali Bu. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Permasalahan yang dihadapi oleh muridnya Bu Atin dari tidak membuang sampah pada tempatnya sehingga sampah berserakan dan juga piketnya tidak berjalan dengan semestinya ya Bu Atin ya. Iya Bu Sul, benar sekali Bu. Dari kira-kira langkah apa saja yang sudah Bu Atin lakukan untuk mengatasi masalah tersebut Bu? Apa ya Bu ya? Selama ini langkah saya itu
hanya mengingatkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Mesti ngeloroi seperti itu loh Bu. Ayo nak, sampahnya kalau habis makan itu bungkusnya dibuang ke tempat sampah. Hanya ucapan saja Bu, hanya mengingatkan saja seperti itu Bu. Selama ini yang sudah saya lakukan. Berarti yang sudah dilakukan Bu Atin adalah mengingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya ya Bu ya. Terus Iya Bu. apakah dengan mengingatkan itu sudah efektif ya Bu? Gimana ya Bu ya? Kalau saya pikir-pikir, kalau kenyataannya itu belum Bu, belum efektif Bu. Karena mereka itu hanya membuang sampah kalau diingatkan saja Bu. Kalau tidak ada saya, kan saya lihat ya Bu ya di kaca jendela kantor. Lah itu kalau mereka tidak tahu saya, lah mereka itu membuang sampahnya itu kececeran lagi Bu, tidak di tempat sampah. Kan kurang efektif ya Bu. Sampai saya itu gemes Bu. Sampah itu kan padahal ada tempat sampah, membuangnya juga kelewat Bu, tidak pas di tempatnya Bu. Sampai gemes. Terus itu kan banyak ayamnya tetangga ya Bu, sampai berserakan dia kereker seperti itu loh Bu, dicekeri. Begitu ya Bu. Nah, kira-kira selain mengingatkan Bu, dari yang Bu Atin sampaikan tadi kan kurang efektif. Adakah solusi atau cara lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan Bu Atin tersebut Bu? Sebentar ya Bu, apa ya Bu ya? Hmm, apa ya Bu? Kelihatannya itu Bu, pada saat saya nanti akan hari Senin ya Bu ya, minggu depan saya itu akan menjadi pembina upacara Bu. Mungkin nanti saya akan memberi amanat waktu saya menjadi pembina upacara, saya memberi amanat kepada peserta upacara untuk membuang sampah pada tempatnya Bu. Seperti itu Bu, sehingga warga tidak hanya siswa saja ya Bu ya, semua warga sekolah kan mendengarkan amanat saya, jadi bisa ikutlah Bu menjaga kebersihan Bu. Jadi disampaikan ke semua warga ya Bu ya, agar memiliki kepedulian melalui amanat upacara bendera ya Bu ya. Nah, itu bagus sekali Bu idenya. Mungkin ada cara yang lainnya lagi Bu Atin? Gini ya Bu ya, selain itu saya juga kepikiran Bu untuk membuat poster. Nah, saya meminta siswa untuk membuat poster tentang kebersihan lingkungan, nanti ditempelkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Itu kan poster buatan mereka sendiri ya Bu ya. Tentunya kan mereka, ingat. Saya membuat poster buanglah sampah pada tempatnya. Oh, berarti saya harus membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Kemudian selain itu saya juga kan di kelas saya juga ada kesepakatan kelas Bu. Mungkin saya akan mengingatkan kepada murid-murid saya tentang kesepakatan yang telah kami buat Bu. Kemudian saya juga akan menggalakkan kembali kegiatan piket kelas Bu. Seperti itu Bu. Yang paling penting menurut saya apa ya Bu ya? Kalau kita menyuruh siswa mungkin harus kita awali dari diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Kita harus sadar dulu, Bapak Ibu guru itu harus sadar dulu, baru menyuruh muridnya Bu. Mungkin dari gurunya dulu Bu, harus memberi teladan yang baik Bu. Seperti itu Bu Zul. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bu Atin. Berarti apa yang disampaikan Bu Atin tadi dimulai dengan contoh ya Bu ya, dari Bapak Ibu guru, terus bisa dengan adanya poster yang ditempel dan dibuat dan ditempel sendiri oleh anak ya Bu ya. Terus ada lagi tadi tentang kesepakatan kelas diingatkan kembali, dan juga piket kelas ya Bu. Nah, bagus sekali itu Bu ide-ide yang disampaikan oleh Bu Atin.
Nah, kira-kira untuk piket kelasnya bagaimana cara buatin untuk menggalakkan kembali? Bagaimana ya Bu? Biasanya itu mereka itu anak-anak nyapunya itu pada waktu sebelum pembelajaran dimulai Bu. Sedangkan rumahnya kan agak jauh ya Bu ya. Mereka jalan kaki, ada yang naik sepeda. Tentunya sampai sekolahan itu sudah siang Bu, sudah mepet jam masuk. Seperti itu Bu, mereka jadinya kesiangan, jadi tidak melaksanakan piket kelas Bu. Terus kalau ada yang tidak melaksanakan piket, solusinya seperti apa buatin? Apa ya Bu ya? Apa mungkin kalau sebelum pembelajaran dimulai itu kan harinya pendek? Apa waktu pas istirahat? Iya Bu, waktu pulang sekolah saja ya Bu ya. Kalau waktu mereka istirahat kan juga pendek Bu. Atau bagaimana kalau setelah pulang sekolah ya Bu ya? Jadi yang piket hari Selasa itu nyapunya di hari Senin setelah pulang sekolah ya Bu ya. Biarkan waktunya itu lama Bu, tidak keburu-buru masuk seperti itu Bu Sul. Bisa juga itu Bu dilaksanakan. Jadi piket dilaksanakan sebelum hari H ya Bu ya. Jadi bisa dilaksanakan pada saat pulang sekolah. Jadi anak-anak tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan piket. Nah, dari yang buatin sampaikan tadi, pasti buatin punya tolak ukur untuk mencapai tingkat keberhasilannya dong. Nah, menurut buatin, tolak ukurnya keberhasilan dari program-programnya buatin tadi itu seperti apa? Menurut saya itu tolak ukurnya itu gini Bu, siswa memiliki kesadaran tentang kepedulian lingkungan, tentang kebersihan Bu. Membuang sampah di tempat sampah, tidak hanya waktu diingatkan saja, mempunyai kesadaran Bu. Kemudian tidak hanya di kelas nggih Bu nggih, juga di lingkungan sekolah Bu, di luar kelas. Kemudian itu Bu, tidak hanya membuang sampah saja, juga tapi kesadaran melaksanakan piket kelas Bu, seperti itu Bu. Jadinya kelas kan menjadi bersih dan nyaman Bu untuk belajar Bu. Bagus sekali ide-idenya dari buatin tadi. Mulai dari menyampaikan pada saat upacara, terus membuat poster, adanya kesepakatan kelas, dan juga contoh dari Bapak Ibu guru. Nah, kira-kira kapan buatin akan melaksanakan program tersebut buatin? Insya Allah secepatnya ya Bu ya. Mungkin lebih cepat itu lebih baik Bu, supaya anak-anak kan juga itu Bu, kalau lingkungannya sehat kan belajarnya juga nyaman ya Bu ya. Mungkin saya akan melakukannya minggu ini Bu. Dalam minggu ini saya akan bergerak. Dalam minggu ini ya buatin ya. Bagus sekali buatin. Nah, dari program tersebut kan tidak mungkin buatin melaksanakannya sendiri. Kira-kira siapa saja yang akan buatin libatkan dalam program tersebut? Ini ya Bu ya, di sekolah kan ada pimpinannya ya Bu ya, Bu Kepala Sekolah. Jadi saya akan berkonsultasi dulu nih dengan Bu Kepala Sekolah, baiknya bagaimana. Selain itu, saya juga akan meminta bantuan dari teman-teman, rekan sejawat Bu. Eh, Tidak hanya itu juga penjaganya ya Bu ya, untuk saling mengingatkan Bu. Berarti Ibu Atin akan melibatkan kepala sekolah, rekan guru, pokoknya yang semua warga sekolah ya Bu Atin ya. Nah, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan dari Bu Atin. Terima kasih atas waktunya Bu Suliati. Semoga harapan saya terwujud ya Bu ya. Terima kasih ya Bu telah menyempatkan waktunya Bu Sul. Terima kasih banyak Bu Sul. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum Bu Sul. Sama-sama Bu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya Bu Atin. Baik Bu.